Halo saudara terkasih, selamat datang kembali dalam acara kita istimewa. Sebab memang kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Bersama saya Sudarno Sitangga. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sangat memahami bahwa sekarang ini adalah saat yang genting. Dan juga kita menghadapi kenyataan di mana setiap orang yang beragama di Indonesia khususnya tidak mengadakan ibadah secara di gedung gereja ataupun di gedung tempat-tempat ibadah lainnya. Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan ataupun mengadakan ibadah secara online, dan jemaat tinggal ibadah di rumah saja mengikuti cara online. Bapak Ibu Saudara, hari ini terjadi bukan karena diskriminasi agama atau diskriminasi suku ataupun adanya SARA di negara Indonesia kita tercinta, namun itu adalah satu kebijakan yang diambil atau yang diputuskan bersama oleh pemerintah dengan kabinet-kabinetnya, jajarannya, untuk melindungi warganya dari wabah yang kita kenal saat ini, virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang mencekam saat ini, di mana telah menjadi rahasia umum bahwa COVID-19 ini telah mencapai ratusan negara dan juga sudah memakan korban ratusan ribu orang yang meninggal. Lalu Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan berkata, jangan takut. Jelas sekali Alkitab berkata, jangan takut, bahkan terlalu banyak kata jangan takut di dalam Alkitab. Lebih dari 300 kali ungkapan jangan takut dituliskan di dalam Alkitab. Itu menandakan bahwa kita tidak boleh takut untuk menghadapi segala jenis cobaan, segala jenis ujian, segala jenis tantangan persoalan hidup. Mengapa kita tidak perlu takut? Ketakutan tidak menambah satu detik pun umur kita atau usia kita di dunia ini. Ketakutan tidak menambahkan 1% pun harta kita. Ketakutan tidak akan menambahkan satu kesenangan pun dalam hidup kita. Justru ketakutan yang berlebihan akan mengancam hidup kita, akan mengancam nyawa kita, akan mengancam iman kita, akan mengancam pikiran kita, akan mengancam keluarga kita, dan bahkan akan mengancam tubuh kita sendiri. Ayo berkata bahwa apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, itu yang akan terjadi menimpa. Memang benar, kita saat ini haruslah waspada supaya kita tidak terpapar virus, supaya kita tidak terpapar COVID-19, sehingga kita tetap bebas beraktivitas, sehingga kita bebas menikmati kasih Tuhan. Nah, saudara, apa yang ditakutkan oleh manusia saat ini adalah dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan hidupnya, dia meninggal. Itu yang ditakutkan oleh banyak sekali orang-orang di dunia saat ini. Tapi saya percaya, kita percaya bahwa kematian adalah hak daripada Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang tahu. Dia tahu kita meninggal seperti apa, dan dia tahu bahwa kehidupan kita seterusnya seperti apa. Oleh karena itu, kita berkata jangan takut, serahkanlah hidup Tuhan, serahkanlah ketakutan, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Lalu kalau kita menyerahkan, apakah jaminan bagi kita? Alkitab dengan jelas, Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Alkitab tidak mengatakan bahwa hidup kita itu akan baik-baik saja. Bersama Yesus, ikut Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja. Namun dengan jelas, sangat jelas Alkitab berkata bahwa jika kita mengalami percobaan, jika kita mengalami ujian, jika kita mengalami masalah persoalan, maka Tuhan akan selalu menyertai. Dia tidak akan meninggalkan dan dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. Dia akan selalu ada, melihat, mengawasi, dan bahkan memberikan jalan bagi kita. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B berkata, Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Nah, dengan demikian, maka jelas sekali bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sempurna. Penyertaan Tuhan itu adalah ya. Penyertaan Tuhan itu adalah amin.
Jikalaupun Bapak Ibu Saudara, jikalaupun saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk terpapar dan bahkan terinfeksi ataupun bahkan meninggal oleh karena COVID-19, maka itu adalah sesuatu hal terbaik yang pernah kita alami. Dan jika kita tidak terpapar, dan jika kita tidak terinfeksi, dan jika kita hidup sehat-sehat saja, maka itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka renungkan, kalau kita sehat-sehat saja, hidup dengan sehat-sehat saja melewati masalah ini, melewati wabah ini, maka saudara, renungkan kembali apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesehatan? Mengapa Tuhan izinkan kita melewati ujian percobaan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 41 ayat 13 berkata bahwa Yesus adalah penjaga. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, bahwa tangan Tuhan yang memberikan kita kemenangan." Percaya dalam hidup kita, percaya dalam setiap tantangan, percaya di hari ini, dalam situasi yang seperti ini, Tuhan akan memberikan kemenangan. Jangan takut, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati.